orang tua juga harus memiliki pencapaian dalam hal prestasi. Baru kemudian anak-anak muda itu mengikuti. Atau istilahnya begini, pada waktu kita menjadi seorang gembala, pada waktu kita menjadi seorang pengajar, pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, nah growth dari buahnya, dari pelayanannya gimana? Karena itu nanti yang akan menjadi daya tarik dari anak-anak muda untuk mengikuti. Karena ada success story di situ. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kami kembali bersuka cita boleh hadir di depan Bapak Ibu Saudara di bulan yang baru. Dan tentu saja bulan ini ada berkat yang baru, anugerah yang baru, dan sukacita yang baru yang bagi setiap kita. Di bulan yang baru ini maka kami kembali hadir dengan tema yang baru yaitu It's Time to Continue. Ini waktunya untuk melanjutkan dan tentu saja kita tetap hadir dengan para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita, yang siap untuk memberkati setiap kita, siap untuk memperlengkapi kita, dan apa yang akan kita bahas pada sepanjang talk show hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara untuk tetap memperhatikan dari awal sampai akhir sehingga pesan-pesan daripada talk show hari ini boleh kita dapat dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, mari saya mengajak kita untuk menyapa para narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Gembala Pembina, Bapak Pendeta Bambang Yonan. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Pak, terima kasih boleh hadir di studio kami pada hari ini Pak. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Pak Edi, Gembala Sidang yang kita kasih. Shalom Pak. Shalom, shalom semuanya. Apa sehat Pak? Pak senyum Bapak ini keren sekali Pak hari ini. Terima kasih Pak boleh hadir di studio kami pada hari ini. Dan narasumber kita yang berikutnya itu adalah Bapak Pendeta Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom, shalom. Wah, Bapak senyumnya sukacita sekali ya Pak. Bapak sehat Pak. Sehat, Puji Tuhan. Thank you. Ya, terima kasih Pak boleh hadir di studio kami pada hari ini. Dan langsung saja ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama saya berikan kepada Bapak sebagai Gembala Pembina dan Bapak sudah banyak waktu yang Bapak sudah spend untuk gereja di kota Medan ini secara khususnya. Pak, John C. Maxwell itu dalam tulisannya dia menulis di dalam buku 21 buku kepemimpinan sejati. Menuliskan bahwa salah satu karakter penting ya dari seorang pemimpin yang kerap dilupakan itu adalah melahirkan pemimpin untuk masa depan. Sementara di kitab Amsal pasal 13 ayat 22 yang merupakan tema kita pada bulan ini berkata, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kita bisa lihat banyak para pemimpin ya begitu hebat sewaktu hidupnya. Kita bisa temukan dan sayangnya ya Pak ya, ketika ia lengser atau kembali kepada Tuhan meninggal misalnya, perjuangannya juga otomatis turut berhenti. Dan karena situasi yang seperti itu maka tidak memiliki seorang penerus untuk mewariskan, untuk mengambil alih tongkat estafet dalam kepemimpinan yang semasa dia masih hidup. Nah, tema bulan September ini adalah It's Time to Continue. Pak, apa maksud dari tema ini? Dan kenapa sih tema ini begitu urgent, begitu penting dalam kehidupan sehari-hari sehingga ini harus diangkat? Dan pemirsa harus mengetahui, mungkin yang pemirsa yang menyaksikan ini adalah banyak yang kalangan dari pemimpin juga. Dan pertanyaan berikutnya, apa sih Pak hubungannya itu dengan ayat di kitab Amsal pasal 13 tadi Pak? It's time to continue ini adalah tema yang dimiliki oleh gereja kita. Khususnya untuk menyambut datangnya tahun 2025. Nah, di mana kita memfokuskan diri kita itu untuk memperhatikan anak-anak muda, mempersiapkan mereka, memperlengkapi mereka untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang ada. Amsal 13 ayat 22 menjelaskan bahwa orang baik akan meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Nah, warisan apa yang akan ditinggalkan oleh orang baik? Ada satu slogan yang dimiliki oleh sebuah bank besar yang berkata bahwa legacy are built by those who see beyond. Jadi warisan dalam bentuk harta itu bisa habis. Tapi warisan dalam bentuk legacy dan perbuatan-perbuatan baik
itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Nah, mengapa kita ingin memberikan tongkat estafet kepada anak-anak muda? Karena kita ingin agar nilai-nilai yang baik yang ada dalam gereja ini dapat diteruskan oleh generasi anak-anak muda, generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh yang dipakai menjadi pemimpin-pemimpin yang besar, a great leader. Tapi sayang mereka bukan sebagai a good father. Berhasil dalam pelayanan, berhasil dalam karir, tapi sayang gagal dalam kehidupan rumah tangga. Contoh, itu adalah Raja Hizkia. Dia diangkat oleh Tuhan sebagai raja, menjadi raja di usia yang sangat muda. Dan dia adalah salah satu daripada tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa reformasi bagi bangsa dan bagi negerinya. Dalam keadaan yang miskin, maka di bawah pemerintahan Hizkia dia berhasil membawa Israel itu pada puncak kejayaan. Dan menjadi satu negara yang kuat dan negara yang kaya. Tetapi di akhir daripada kehidupannya, dia buat kesalahan. Dan pada waktu dia buat kesalahan, dia memperlihatkan semua kekayaannya kepada musuh-musuhnya. Nah, maka Tuhan menghukum dia. Dan hukuman Tuhan itu jatuh kepada anak-anaknya. Tuhan berkata, anak-anakmu nanti akan menjadi tawanan dan mereka akan menjadi sida-sida. Artinya sida-sida, mohon maaf. Nah, anak-anak Hizkia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melahirkan anak. Dan waktu Hizkia kemudian mendengar Tuhan menjatuhkan hukuman kepada anak-anaknya yang notabene tidak bersalah. Dan itulah kesalahan daripada dia. Tapi dia berkata, gak apa-apa. Baiklah apa yang diputuskan oleh Tuhan itu. Gitu. Nah, asalkan, nah ini yang bahaya. Di dalam pemerintahanku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. So, Hizkia di masa tuanya menjadi orang yang sangat egosentris, orang yang sangat egois. Dia tidak lagi memikirkan keberlanjutan, nilai-nilai yang baik, keberhasilan yang telah dia capai itu untuk diteruskan oleh anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan membawa kesuksesan dia ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, oleh sebab itu di gereja tempat di mana saya mengembalakan dan saya melayani bersama-sama dengan Pak Edi dan juga Pak Robert. Nah, maka di usia yang ke-50 tahun, nah kita mengambil keputusan itu untuk meninggalkan jabatan kita. Dan kita mempercayakan dan memberikan tongkat estafet kepada anak-anak muda. Nah, mengapa? Ya, karena di dalam kepemimpinan, kalau kita lihat kepemimpinan dari para presiden yang ada dalam dunia ini, ada istilah yang disebut dengan second term curse period. Nah, jadi di masa kepemimpinan pertama, nah maka seorang pemimpin itu punya prestasi yang bagus, tingkat kepuasan masyarakat dalam kepemimpinan yang pertama itu biasanya tinggi. Tetapi di masa kepemimpinan yang kedua itu akan slow down. Nah, oleh sebab itu, maka ini tren dunia ya, ini tren dunia. Nah, oleh sebab itu maka ada istilah ini. Dengan kata lain, nah seseorang itu cukup memimpin tuh selama 10 tahun saja. Tidak terlalu lama. Nah, mengapa? Karena dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini, mengakibatkan tuh banyak perubahan-perubahan yang baru terjadi. Nah, kalau kemudian gereja tidak mempersiapkan kepemimpinan untuk menggantikan kepemimpinan yang lama, maka kepemimpinan yang lama ini akan out of date. Dia akan gagap dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu cepat akan terjadi pada hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu, maka
kepemimpinan itu mesti cepat. Cepat berganti. Ya, supaya yang pertama kita bisa menjaga kualitas daripada kepemimpinannya, tingkat kepercayaan jemaat, tingkat kepercayaan masyarakat kepada gereja akan tetap berada pada level yang tinggi. Karena biasa kan kalau orang baru dapat kepercayaan kan, wah semua idenya kan tertuang. Semua gagasan yang baru itu akan tertuang. Dan yang kedua, maka akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang energik, yang selalu akan membawa kita itu pada perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, saya berharap melalui talk show kita, yaitu It's Time to Continue. Nah, maka kita bisa memberikan tongkat estafet yang mulus kepada generasi muda. Dan yang terakhir dari saya, masa tugas seorang imam dalam perjanjian lama itu dibatasi hanya 20 tahun. Karena dia melayani pada waktu dia berusia 30 tahun dan di usia 50 tahun, nah dia berhenti melayani. Saya percaya dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi, kita perlu mempelajari ini lagi. Bahwa kepemimpinan gereja itu tidak selama-lamanya. Jadi melayani, saya setuju. Melayani itu harus seumur hidup. But memegang satu jabatan sebagai pemimpin nomor satu. Nah itu perlu dipelajari, perlu didalami lagi. Sehingga ada siklus. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Edi ada tambahan Pak. Panggilan pelayanan dengan panggilan untuk kemudian memimpin ini perlu kemudian ada perbedaan. Panggilan pelayanan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang ini sampai mati. Kita itu akan terus melayani karena adalah panggilan pelayanan. Tapi panggilan untuk memimpin, saya sepakat itu harus ada batasan waktu. Ada siklus. Dan Alkitab juga mengajarkan sebetulnya hal itu. Gak ada orang yang kemudian itu sampai kemudian punya waktu yang begitu panjang. Musa kalau kita lihat dalam kisahnya, dia harus kemudian menyerahkan estafet daripada kepemimpinannya kepada Yosua. Dan di tangan Yosua, Israel itu kemudian masuk ke tanah perjanjian. Kita melihat Elia dan Elisa juga demikian. Elia, saya lihat pada peristiwa dia menyerahkan, bukan dalam keadaan Elia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya dia masih ada dalam keadaan pengurapan yang sangat penuh, dalam keadaan yang disertai dengan tanda-tanda ajaib yang amat sangat luar biasa sampai detik terakhirnya. Tapi tetap bahwa Tuhan lihat ini waktunya. Dan kemudian estafet daripada pelayanan itu, kepemimpinan itu kemudian diberikan kepada Elisa. Nah Daud juga demikian. Kita lihat Daud orang yang kemudian dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Dan betapa kagumnya Tuhan melihat Daud. Tapi pada waktu Daud kemudian berkata, aku akan membangun untuk melanjutkan. Tuhan berkata, bukan kamu, anakmu nanti. Ini berhenti. Tapi Daud pada masanya menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan apa yang dikerjakan pada masanya itu dianggap sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kepemimpinan saya pikir juga demikian. Ada waktu-waktu apalagi dunia sekarang ini berkembang dengan percepatan yang amat sangat luar biasa. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, tahun-tahun belakangan dengan apa yang terjadi depan, saya pikir semuanya pasti sudah berbeda. Tetapi sebagai seorang pemimpin, warisan iman dari ayat yang tadi disampaikan, nilai-nilai daripada mencintai, mengasihi Tuhan, itu yang perlu untuk ditinggalkan kepada generasi-generasi yang ada. Dilanjutkan Dilanjutkan kepada generasi-generasi yang ada. Sehingga Alkitab itu akan, Alkitab karya Tuhan akan diceritakan dari generasi kepada generasi, kepada generasi. Loh ini rancangan Tuhannya seperti itu.
Rancangan Tuhan begitu. Ada lagi mungkin Pak Robert? Saya pikir bapak-bapak kita telah memberikan pandangan yang sangat baik sekali, tajam sekali, jelas ya. Hanya kalau saya mau sedikit berikan tuh seperti catatan kaki aja Pak, footnote-nya. Karena intinya udah bapak-bapak berdua udah sampaikan dengan begitu jelas sekali. Kalau sebagai footnote ya, saya melihat memang meneruskan estafet kepemimpinan ini juga nggak mudah kan. Jadi kita nggak bisa menyerahkan itu kepada sembarangan orang, ya toh. Seperti misalnya perlombaan perlombaan lari estafet. Mereka lari dan tim yang berlari ini bukan hanya masalah kecepatan mereka berlari, tetapi ada teknik yang harus mereka kuasai, yaitu passing tongkat estafet itu kepada rekannya untuk kembali lari lagi sampai di garis finish. Jadi kalau salah menyerahkan tongkat estafet itu atau gagal menyerahkan tongkat estafet itu, seluruh tim bisa gagal masuk di garis finish. Jadi ini memang hal yang sangat penting, itu makanya seorang sebagai para pemimpin, sebagai orang tua, kita itu memang harus punya pandangan-pandangan yang jauh ke depan dan betul-betul mempersiapkan melalui legacy tadi. Jadi ada legacy, kita punya warisan-warisan yang terbaik melalui keteladanan kita dalam ibadah, dalam hidup yang berintegritas, dalam kasih kita kepada Tuhan, mengasihi sesama kita. Jadi saya pikir memang mempersiapkan, dan orang yang melanjutkan tongkat estafet itu betul-betul adalah orang yang terbaik yang kita doakan dan memang sudah kita bentuk, homegrown ini semua. Ya, jadi kalau dari saya catatan kakinya seperti itu. Ini menarik loh Bapak Ibu Saudara. Warisan yang dimaksud itu bukan bicara kekayaan, wealth saja, tapi bicara mengenai keimanan, iman kepada Tuhan. Karena itu yang jauh lebih penting. Karena generasi sebelumnya, orang tua sebelumnya, maka waktunya limitnya ada di bumi, tetapi apabila generasi berikutnya berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya ya sama-sama bahwa bagaimana Tuhan bisa menuntun orang tua kita, menuntun para pemimpin sebelumnya, maka Tuhan yang sama akan memberkati dan menuntun kita, membawa kita. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Pak, kepada mungkin secara khusus buat Pak Edi dan Pak Bambang sebagai orang tua, sekaligus sebagai hamba Tuhan yang memang dari awal gereja ini ada sampai hari ini, dan Bapak sudah memberikan teladan, dan Bapak juga pernah sampaikan ini waktunya untuk juga melanjutkan kepada generasi yang berikutnya. Pak, saya tanya sama Pak Edi ini ya Pak, pertama baru nanti mungkin dilanjutkan dengan Pak Bambang. Adanya urgensi konstruksi generasi penerus itu bagi gereja itu nggak dapat dipungkiri. Ya kan Pak ya? Nah gereja ini diharapkan sebagai pencetak spiritualitas jemaat, tidak hanya berfokus kepada jemaat yang senior saja, tetapi juga untuk semua generasi. Namun kenyataannya gereja itu seringkali itu melalaikan untuk melakukan penjangkauan, pemberdayaan, dan pemaksimalan generasi muda sebagai pilar gereja itu sendiri yang ada di masa depan. Nah, gereja ini masih menganggap bahwa generasi muda ini dipandang apa sih dia, masih dianggap sebagai generasi yang nggak penting, generasi yang bisanya bikin masalah kan gitu ya, generasi yang memiliki tingkat spiritualitasnya masih sangat rendah. Jadi sehingga para pemimpin, para hamba-hamba Tuhan senior beranggapan bahwa ini belum bisa dikasih beban, belum bisa dikasih tanggung jawab yang lebih. Nah nanti Pak Edi sebagai gembala dan mungkin nanti ditambahin oleh Pak Bambang, bagaimana tanggapan dari bapak-bapak berdua, gereja ini mempersiapkan generasi penerus yang nantinya berguna untuk melanjutkan tongkat daripada kepemimpinan dan pelayanan gereja itu Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Kalau ada anggapan bahwa generasi muda itu adalah generasi yang dianggap tidak siap dan lain sebagainya, saya pikir tidak selamanya itu benar. Tidak selamanya itu benar. Karena dengan berkembangnya zaman, dengan berubahnya zaman, kita melihat sebetulnya kecerdasan, kemampuan daripada anak-anak muda ini satu potensi yang amat luar biasa, yang bisa dipakai untuk kemudian mengembangkan pekerjaan Tuhan, mengembangkan pelayanan dengan berbagai hal yang baru sesuai dengan keperluan zaman pada masa yang akan datang. Tapi tugas daripada kita
yang pernah muda dan sekarang menjadi tua, kan begitu kan? Dan kita kemudian melihat apa yang kemudian terjadi dalam hidup kita. Tugas kita adalah mempersiapkan mereka. Dan di gereja kita ini ada begitu banyak orang-orang yang sebetulnya sudah dipersiapkan. Orang-orang yang bisa kapan waktu itu kemudian dipercayai untuk memegang pekerjaan-pekerjaan pelayanan, bahkan untuk melanjutkan karya yang ada dalam berbagai bidang. Ini kalau di keluarga besar kita. Contoh misalnya dari sisi teologi, ada orang-orang yang dipersiapkan dalam dunia teologianya. Dari sisi pelayanan di departemen musik, ada orang-orang yang dipersiapkan di dalam pelayanan departemen musik. Ada orang yang kemudian dalam pelayanan pastoral, ada orang-orang yang dipersiapkan dalam pelayanan pastoral. Dan banyak anak-anak muda yang juga kemudian terlibat di dalamnya. Tidak melulu hanya masalah next generation, tapi udah mulai melibatkan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak muda, generasi milenial yang dipercayakan untuk menjadi gembala sidang dalam lingkup, yaitu gembala-gembala ranting ataupun cabang. Ini persiapan. Mereka ini kemudian diawasin, mereka ini kemudian dibimbing, mereka ini kemudian dilatih, sampai kemudian mereka ini akan menjadi top leader. Dan untuk top leader, saya yakin bahwa Roh Kudus yang akan memilih mereka. Tuhan yang akan kemudian menunjukkan dengan tanda-tanda yang memang sudah tepat. Pada waktu kita melihat tanda-tanda, ya ini, maka kita akan mengikuti apa yang kemudian menjadi keputusan daripada Roh Kudus. Tugas kita yang pertama itu adalah memberikan nilai-nilai dan teladan untuk generasi muda. Nilai-nilainya seperti apa? Seperti saya lah secara pribadi, saya diajar oleh Gembala Pembina Pak Bambang, bagaimana untuk kemudian melayani di gereja ini, memimpin di gereja ini. Ada banyak nilai-nilai yang kemudian diinformasikan dan itu kemudian kita lakukan. Nah nilai-nilai ini yang kemudian kita lanjutkan. Ini mesti dijaga ini. Bahkan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, dibuat bukunya, dibuat kemudian SOP-nya semua, dibuat kemudian aturan-aturan yang ada. Bukan untuk membatasi generasi muda, tidak. Tetapi nilai-nilai yang kemudian diberikan. Bagaimana cara melayani orang yang dianggap susah, bagaimana cara melayani, kemudian menggembalakan orang kaya, sikap-sikap seperti apa. Nah ini yang, ini sulit diketemukan di luar. Dan itu diajarkan di kita. Nggak boleh ya, ini nggak boleh yang begini, harusnya begini. Nah itu ada semuanya. Nah nilai-nilai ini yang diajarkan. Nah kita bisa melihat, ini berhasil atau tidak, dia lakukan atau tidak, itu berdasarkan daripada nilai-nilai itu. Dan yang berikutnya itu visi. Visi daripada gereja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Gereja ini dibangun dengan isi hati Tuhan seperti apa. Ini yang perlu dilanjutkan kepada anak-anak muda. Kepada orang-orang yang akan melanjutkan terus. Dengan kesepakatan masa depan itu seperti apa. Tapi visi itu tetap, karena untuk itulah gereja ini kemudian ada. Untuk visi Tuhan itulah gereja ini ada. Ini yang dibagikan kepada mereka. Dan kita memberikan pendampingan untuk semuanya itu. Melatih mereka untuk semuanya itu. Luar biasa Pak Edi. Stigma tentang anak muda itu sebagai pribadi yang tidak tahu apa-apa, dan menyusahkan, tingkat rohani yang dangkal, itu saya kira mesti dirubah. Stigma seperti itu saya gambarkan melalui kesaksian pribadi saya aja. Jadi pada waktu Pak David makamnya itu dipindahkan dari Bandung itu ke San Diego, saya diberi kesempatan itu untuk memberikan kata sambutan. Dan saya diminta mewakili keluarga untuk memberikan kata sambutan. Maka di sana saya tuh sampaikan kepada Pak Niko dan juga kepada
setiap teman-teman Pak David yang hadir. Bahwa Pak David itu dipercayakan untuk mengembalakan sidang jemaat yang ada di Bandung dalam keadaan di mana dia berada pada titik nol. Karena beliau itu baru keluar dari penjara. Nah sehingga kalau beliau itu khotbah, itu adanya jemaat yang buka sepatu itu lempar. Karena mereka nggak mau gereja dipimpin oleh seorang ex narapidana. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Bandung diberkati. Saya pun 31 tahun yang lalu diutus oleh Pak Niko. Dalam keadaan yang gak tahu apa-apa. Gak ngerti tentang pengembalaan. Tidak ngerti mengenai pelayanan. Nah tetapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan seperti yang Pak Edi sampaikan. Kita strict pada visi dan misi daripada gereja. Di situ kita melihat campur tangan Tuhan. Karena Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Dan setelah 31 tahun, nah kita lihat, sekarang saya udah gak muda lagi. Tapi 31 tahun yang lalu, saya lebih muda dari kamu. Iya, nah jadi pada waktu saya masih memimpin, saya mempersiapkan Pak Edi ini untuk menjadi suksesor saya. Beda usia kami itu 10 tahun. Jadi saya menaruh orang-orang yang usianya itu 10 tahun lebih muda dari saya sebagai ringwan saya. Di bawah mereka ada anak-anak muda yang berusia 30 tahun. Nah itu ring 2-nya. Dan ada anak-anak muda lagi yang usianya itu 20 tahunan. Jadi ring 3-nya. Dan saya mengembalakan tuh anak-anak yang usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Nah pada waktu Pak Edi mencapai usia yang pas, nah maka saya kemudian memberikan tongkat estafet itu kepada beliau. Nah maka beliau ini nanti yang akan mementor anak-anak yang berusia itu 10 tahun di bawah beliau. Nah apa yang saya lakukan dalam mentorship? Maka setiap kali kalau saya ada di kantor dan kami bertemu, maka selalu saya sempatkan untuk berbicara dan saya akan transfer itu seluruh informasi-informasi yang ada kepada Pak Edi sebagai generasi yang meneruskan pelayanan saya. Sehingga dia tahu persis apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini karena pandangan dan informasi yang diperoleh oleh seorang pemimpin itu akan jauh lebih banyak karena network. Nah informasi ini kita nggak boleh pendem. Informasi ini kita mesti teruskan sehingga generasi muda itu bisa mengambil keputusan. Nah persis seperti yang kita inginkan karena informasi kita sama. Begitu. Nah keberhasilan di dalam pelayanan atau keberhasilan di dalam usaha, dalam karir seringkali itu punya korban. Siapa yang jadi korban? Anak-anak. Kalau kamu sibuk di kantor, kamu sukses, kamu punya puluhan perusahaan, ratusan perusahaan. Lalu sama, kita punya 227 gereja. Jadi kalau mau dikatakan pengusaha sukses, kita juga adalah, mohon maaf ini. Nah, istilahnya apa itu? Iya, kita ini manage nih 227 gereja. Dan itu gak mudah. Nah kalau kita tidak memiliki priority terhadap keluarga, maka percayalah anak-anak akan menjadi korban. Anak-anak kita akan jadi korban. Sama seperti yang dialami oleh Musa. Nah coba bayangkan, Musa adalah seorang pemimpin besar, a great leader. Tapi yang menggantikan dia bukan anaknya. Yang menggantikan Musa dalam pelayanan itu adalah kacungnya yang namanya Yosua. Loh, sebagai orang tua nih Musa itu apa tidak? Waduh, kenapa bukan anak saya? Kok justru kacung saya? Apakah
kacung saya itu, mohon maaf, kapasitasnya, kapabilitasnya melebihi daripada anak-anak saya. Apa yang saya lakukan sebagai orang tua kepada anak-anak saya sehingga Tuhan tidak memilih anak-anak saya. Nah, dalam kegagalan seperti itu, Tuhan tuh saya percaya menghibur Musa dan bicara kepada Musa. Musa, kamu harus ajarkan anak-anak kamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Dan jangan lupa, pada waktu kamu duduk, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu berbaring. Nah, ajarkan nilai-nilai value untuk mengasihi Tuhan dan value untuk mengasihi sesama kepada anak-anak. Saya percaya itu adalah hiburan yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa, oke, kamu bikin salah. Tetapi kesalahan kamu itu akan menjadi contoh untuk generasi yang akan datang. Dan jangan ada generasi yang terhilang lagi. Oleh sebab itu kamu mesti duduk bersama dengan mereka. Kamu mesti mengajarkan mereka value bagaimana anak-anak kamu itu bisa mencintai Tuhan dan mencintai sama. Saya percaya kalau kita bisa mendidik generasi muda ini dengan cara yang benar. Jadi bukannya gini, nanti kamu belajar di sekolah aja ya. Belajar etika nanti di John Robert Power aja. Gak bisa. Pelajaran-pelajaran seperti itu harus diajarkan dari dalam rumah. Saya setuju tadi. Orang tua itu harus menjadi contoh. Yosua melihat apa yang dikerjakan oleh Musa. Karena tiap hari dia menunggu di depan tendanya Musa. Dan siap. Pada waktu Musa memberikan perintah, dia siap dan dia ada di situ. Anak-anaknya gak ada. Elisa, begitu juga. Di mana Elia ada? Di situ dia ada. Di mana anak-anaknya? Gak ada. Paulus dan Timotius, begitu juga. Mentorship-nya itu sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan jalan bersama-sama dengan mereka, Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan hidup bersama-sama dengan mereka. Dan cukup 3,5 tahun. Anak-anak muda ini 12 muridnya semua jadi. Nah, kenapa kita sebagai bapak yang sudah 30 tahun, 20 tahun anak kita nggak jadi? Nah, karena kita tidak punya waktu yang cukup untuk spend time dengan keluarga, dengan anak-anak. Oleh sebab itu, talk show ini saya kira perlu untuk diangkat. Sehingga hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, dan hati anak-anak itu berbalik pada bapak-bapaknya. Wow, ini luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini, ya, baik para orang tua, lintas generasi, orang tua, anak muda. Nah, sebagai orang tua maka ada nasihat, ada wejangan yang sudah diberikan oleh bapak-bapak rohani kita. Dan sebagai anak muda, nah saya teringat waktu di Medan Plaza waktu itu berapa tahun yang lalu. Pak Bambang ini pernah khotbah mengenai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Perhatikan bagaimana cara saya membangun. Saya masih ingat Pak sampai sekarang. Dan mungkin bagi kita generasi muda ketika Anda dipercaya mungkin hal yang sepele. Itu bukan berarti oh ini keputusan saya, ini harus saya yang ini, no. Ini waktunya kita mulai bersinergi. Seperti kata Pak Robert tadi pertanyaan sebelumnya, yaitu pelari yang pertama bagaimana melanjutkan estafet yang kedua. Kalau si pelari kedua nggak mengejar, maka tongkat itu tidak akan bisa. Bagaimana dengan Anda anak muda? Kalau dipercayakan sesuatu yang baru bagi Anda, apakah itu berarti, oh this is mine, keputusan-keputusan saya? No, saya pikir Alkitab sudah ngajarin. Perhatikan bagaimana Paulus membangun. Dan kalau Bapak Ibu sudah dipercayakan di gereja di cabang Bapak Ibu sudah berada, perhatikan bagaimana orang tua Anda membangun. Baik, ini pertanyaan berikutnya ini Pak. Ini untuk Pak Robert ya pertama ya. Bapak kan juga adalah orang tua, ya kan, dan Bapak juga sebagai seorang akademisi. Gini Pak,
hubungan lintas generasi ya di dalam pelayanan di mana para pemimpin dan setiap orang percaya, baik itu anak-anak, remaja, baik itu pemuda, dewasa muda, orang-orang tua atau yang disebut dengan senior, maka ini harus memiliki kesatuan hati ya di dalam Tuhan. Nah, kesatuan hati itu ditandai dengan adanya hubungan yang akrab dan penguatan relasi dalam keluarga dan di dalam gereja. Pak, sebagai akademisi, sebagai orang tua, ya, bagaimana pendapat Bapak ini gereja membangun hubungan intergenerasional tersebut yang cair tanpa ada jurang-jurang pemisah? Dan apa yang terjadi jika para pemimpin senior di gereja ini gagal? Ini mempersiapkan hubungan yang akrab itu. Iya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Benyamin. Makin hangat ya. Penjelasan dan makin hangat sekali dan makin dalam saya lihat. Yang penting jangan makin panas. Makin hangat. Pak. Hangat ya. Ya, saya merubah kata panas tadi Pak. Ya, jadi ini makin hangat. Saya melihat memang kalau gereja melupakan generasi mudanya, itu sama dengan melupakan masa depan gereja itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita nggak peduli kepada anak muda, berarti kita nggak peduli kepada masa depan gereja kita sendiri. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, hubungan intergenerasi ini harus terpelihara dengan baik. Tadi kita udah singgung hal-hal yang sangat signifikan dalam discussion kita ini, Pak Gembala Pembina kita Pak Bambang dan juga Gembala Sidang kita Pak Edi sebut berulang-ulang kata-kata itu, yaitu yang pertama itu mentoring. Itu nggak boleh, kita nggak boleh lalai, nggak boleh terhilang mentoring itu. Dari satu sisi kita mentoring, seperti contoh-contoh yang sudah diberikan, Musa, Joshua, Elia, Elisha. Kemudian kalau kita naik ke perjanjian baru, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Barnabas dengan Paulus, Paulus dengan begitu banyak murid-murid yang dia mentor. Jadi dari satu sisi mentoring itu nggak boleh sekalipun sampai hilang di dalam proses kita menuju gereja untuk masa depan gitu. Itu satu hal yang sangat penting. Yang kedua, di samping mentoring, gereja juga harus menjaga atau para pemimpin dalam hal ini khususnya, bukan hanya mentoring, tapi harus menjaga keteladanan hidupnya. Apa yang anak muda akan pelajari dari seorang mentor kalau dia nggak jadi teladan. Jadi kita tidak akan pernah berhasil mementoring orang kalau kita nggak jadi teladan. Jadi dua hal ini sangat penting sekali untuk kita menjaga hubungan intergenerasional itu. Kemudian yang ketiga kalau menurut saya tadi, Pak Bambang tadi ada sebut model penggembalaan beliau sebagai seorang pemimpin rohani yang senior, lalu mempercayakan itu kepada generasi berikutnya yang gap 10 tahun, lahirlah para pemimpin di level 2 ini, kemudian di level 3 masih Bapak menggembalakan ini, level-level ini. Nah itu saya teringat tadi waktu Bapak ngomong seperti itu bahwa memang udah saatnya gereja artinya berpindah dari sistem pelayanan yang kategorial usia. Ya, karena kalau kita lihat selama ini banyak sekali gereja itu yang nggak punya hubungan Pak dengan generasi-generasi ini karena mereka mempertahankan sistem pelayanan yang sifatnya kategorial usia, yang orang tua, yang ini, yang anak muda, yang anak-anak gitu. Sehingga kita nggak punya hubungan dengan usia-usia yang ada di sekitar kita. Jadi sistem kategorial ini yang harus dipecah saya pikir. Kita harus cairkan hubungan itu sehingga kita tidak lagi melayani secara kategorial tetapi kita mulai melayani secara intergenerasi tadi. Jadi seorang pemimpin tuh berada di semua ini melalui apa? Ada beberapa hal yang saya mau sharing dengan cepat, yaitu satu kita bisa mencairkan hubungan itu dengan yang namanya shared experience kita. Jadi ada pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang kita sharing, shared experience. Kemudian ada shared goals, ada goals, tujuan-tujuan, visi-visi gereja, goals gereja itu yang tidak hanya berhenti di satu kategori usia.
Tapi itu gimana itu bisa passing kepada antar generasi. Kemudian yang ketiga ada lagi yang namanya shared emotions. Jadi ada perasaan-perasaan yang terbangun di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita itu yang bisa dinikmati, bisa dirasakan semua orang. Yang terakhir tentu yang sangat penting itu adalah yang namanya shared faith. Tentu iman yang seperti anak-anak rohani yang tadi kita bahas tadi, seperti Paulus dengan Timotius gitu, shared faith gitu ya. Kita melihat bagaimana dia Paulus bicara kepada Timotius, dia katakan aku ingat iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama hidup di nenekmu Lois, kemudian ibumu Yunika, dan sekarang aku yakin juga ada di dalam diri kamu. Jadi ini shared semua ini ya, termasuk share faith. Nah, saya pikir ini akan mencairkan hubungan antar generasi kita di dalam pelayanan kita. Saya pikir itu dari saya, Pak. Mungkin Pak Edi ada tambahan, Pak? Gereja itu dibangun, diciptakan oleh Tuhan untuk kemudian melayani intergenerasi. Jadi dari yang tua sampai dengan anak-anak, dari yang laki maupun yang muda. Makanya kalau kita baca dalam Titus pasal yang kedua, ayat-ayat itu berkata kepada orang tua laki-laki, kepada orang-orang tua yang perempuan, kepada anak-anak muda, ketentuan-ketentuan yang ada. Karena Tuhan ingin bahwa mereka ini bisa kemudian bergandengan, berjalan bersama-sama. Kalau gereja atau pemimpin gagal, itu pasti akan terkelompokkan. Yang muda masuk, yang tua keluar. Itu bisa muncul. Atau yang tua masuk ada di situ, yang muda dia keluar dari tempat itu. Nah, namun bagaimana cara kita bisa kemudian menyatukan semuanya ini? Rasa hormat yang kita ajarkan di tempat kita, yang saya juga belajar di tempat itu rasa hormat. Sebagai orang yang lebih muda, kita ini menaruhkan rasa hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Memberikan kenyamanan kepada orang-orang. Ini diajar itu seperti itu. Nah, dengan rasa hormat satu dengan yang lain, yang tua juga memberikan rasa hormatnya kepada anak muda, kepada orang-orang muda. Maka kalau kita lihat orang yang kemudian beribadah di wadah kita, semuanya masih nyaman. Baik orang tua itu nyaman, anak muda itu nyaman, sampai dengan anak-anak semuanya itu nyaman. Semuanya ada persentasenya. Kenapa? Karena mereka temukan satu dengan yang lain ini ada di dalam rasa hormat. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya orang tua, umur sudah 80 tahun. Dan saya sudah melayani ikut dengan gereja ini dari muda. Tapi sekarang ada ketentuan-ketentuan. Contoh ketentuannya, yang melayani harus kemudian mengikuti lulus daripada KOM. Kan begitu aturannya. Nah sekarang saya sudah 70 lebih 80 tahun. Bagaimana saya mengikuti KOM? Nah dengan orang-orang tua yang seperti ini, kerinduan dia tetap untuk melayani, tetap mesti diakomodir. Maka kami kemudian memutuskan, oke, yang untuk orang-orang tua itu bisa diberikan kelas khusus, kelas tersendiri, atau langsung diberikan seperti lulusan honoris causa. Karena sudah terbukti pelayanannya, kesetiaannya. Silakan. Semuanya sudah terbukti. Semuanya sudah terbukti. Iya. Sebagai rasa hormat. Dan dia tidak hilang. Iya. Sampai dia menyelesaikan kehidupannya. Dia tetap ada di dalam wadah sebuah pelayanan. Dan kita harus melihat apa yang kemudian memang diperlukan. Dan semuanya itu dibalut dengan rasa hormat. Satu dengan yang lain. Nah dengan rasa hormat kita akan lihat link intergenerational ini akan bisa jalan dengan baik. Contoh sekarang kita ada senior mutiara. Orang-orang yang tua kan. Dengan istilah senior mutiara. Loh siapa yang membangun senior mutiara? Anak muda.
bukan dari orang tua loh. Visinya, kemudian pendekatan itu dilakukan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang punya hati dan anak-anak muda yang bisa melihat, wah ini adalah kesempatan untuk kemudian kita membangun komunitas. Nah ini anak-anak muda yang seperti ini. Artinya ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Dengan pemikiran apa yang dia lihat, dengan ketajaman yang dia milikin. Nah ini kemudian akhirnya dikembangkan. Akhirnya wah happy semuanya. Senior mutiara. Meleburnya ke emak. Nah, itu. Gitu. Ini kali Jadi gak ada gap ya. Gak ada gap. Iya, cair gitu. Cair semuanya. Tapi tetap saling menghormati. Saling menghormati. Mungkin Pak Bambang ada tambahan? Membangun komunitas intergenerasi itu nggak mudah. Pada prakteknya itu nggak mudah. Karena kalau kita kembali lagi kepada buku yang ditulis oleh John Maxwell di 21 Hukum Kepemimpinan, orang itu atau anak muda itu tidak mau mengikuti pemimpin yang mediocre, pemimpin yang rata-rata, nggak mau. Karena mereka itu akan mengikuti kepemimpinan itu yang outstanding. Jadi karena keberhasilan daripada pemimpinnya, keberhasilan daripada generasi yang ada di atasnya, itu membuat dia itu terinspirasi. Jadi anak-anak muda ini dia akan digerakkan pada waktu orang-orang tua itu menjadi inspirasi buat mereka. Nah jadi jangan disalahkan, wah anak-anak muda gini, anak-anak muda gitu. Tunggu dulu. Mereka tidak akan mengikuti kita kalau kita ini tidak memiliki buah, quote and quote, atau prestasi, quote and quote, yang baik. Nah buah atau prestasi yang baik, itu kan karena Tuhan yang memberkati kita dengan pertumbuhan. Nah ini yang sekarang diperlukan untuk anak-anak muda masuk dalam pelayanan. Kalau pengetahuan, sudahlah, percayalah, saya orang-orang tua tidak akan bisa menandingi lah pengetahuan dimiliki oleh anak muda pada hari-hari ini. Tapi dalam hal pengalaman, nah maka mereka perlu belajar. Kenapa? Karena sudah ada satu track record. Nah ini yang juga harus menjadi perhatian bagi orang-orang tua, bahwa orang tua juga harus memiliki pencapaian dalam hal prestasi. Baru kemudian anak-anak muda itu mengikuti. Atau istilahnya begini, pada waktu kita menjadi seorang gembala, pada waktu kita menjadi seorang pengajar, pada waktu kita menjadi seorang pemimpin, nah growth dari buahnya, dari pelayanannya gimana? Karena itu nanti yang akan menjadi daya tarik dari anak-anak muda untuk mengikuti. Karena ada success story di situ. Nah, kemudian yang kedua, membangun komunikasi intergenerasi itu perlu pengorbanan. MacArthur, seorang jenderal pemimpin dari Perang Dunia Kedua untuk Asia Pasifik, itu memiliki satu slogan, satu moto yang bagus. Dia berkata begini, "Old soldier never die, but fade away." Jadi prajurit tua itu bukannya dia meninggal dan hilang begitu saja, tapi enggak. Dia itu akan pelan-pelan itu melayang dan lenyap. Memudar dia. Artinya figur kita nih, kan kalau orang kan hidup kan ada prestasi yang dia. Nah biasanya kalau kita pergi ke rumah-rumah orang yang sukses, itu ada success story-nya yang digantungkan, itu yang dipajangkan. Saya pernah jadi juara 1 ini, saya pernah lulus ini, saya pernah dapat penghargaan dari presiden ini. Nah itu semuanya, nah sorry ya, saya. Pada waktu kita ingin membangun komunikasi intergenerasi,
generasi, maka figur kita itu harus memudar, fade away. Ini nggak gampang. Pengorbanan. Nggak gampang. Pada waktu kemudian muncul generasi muda, Pak Edi muncul nih, saya mesti kemudian menghilang. Dan kemudian figur ini digantikan oleh generasi muda. Itu ada harga yang mesti dibayar. Sama seperti pada waktu Daud menunjuk Salomo, maka Daud itu memudar dan hilang. Demikian juga dengan pemimpin yang lain. Nah, ini jangan kita anggap bahwa generasi muda itu saingan kita. Posisi saya mau diambil. Waduh, ini saya punya prestasi mau diambil. Nah, enggak. Kan namanya legacy. Jadi kita mewariskan kepada generasi muda dan ini butuh pengorbanan. Nah, pada waktu anak-anak muda melihat hati daripada orang tua, yaitu satu kerelaan untuk berkorban, sama seperti seorang ayah dan seorang ibu berkorban untuk anak-anaknya, bekerja, memberikan asupan gizi yang baik, mendidik mereka dengan jerih lelah dan air mata. Maka saya percaya hal seperti itu akan diingat. Penghargaan, penghormatan dari generasi muda secara otomatis itu akan kemudian diterima oleh generasi tua sebagai komplimen. Yang kita nggak perlu nuntut, karena mereka sudah lihat pengorbanan kita, mereka sudah lihat harga yang kita bayar, dan perlahan-lahan itu kita akan hilang. Nah, saya kira bagian ini itu perlu menjadi perenungan bagi banyak pemimpin-pemimpin besar yang hari-hari ini dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan gereja-gereja yang besar. Ini luar biasa loh Pak, saya sampai wow, speechless mau ngomong apa lagi. Sebegitu besarnya pengorbanan untuk bisa mewujudkan tongkat estafet itu ya Pak ya. Tidak sekedar untuk nih gua kasih dah, ternyata bukan hanya sekedar itu, tapi ada faktor yang memang seperti kata Pak Bambang tadi, apakah pemimpin sebelumnya rela untuk menjadi pudar, dan di tengah-tengah mungkin kekuatannya masih ada, masih bisa melakukan hal-hal yang baik, dan mungkin masih ada sesuatu yang, dia mungkin lihat dari yang generasi mudanya, harusnya begini, tapi rela untuk memudar itu, saya pikir itu sesuatu hal yang, butuh kebesaran hati yang sangat besar kira-kira gitu. Nah, supaya komunikasinya baik antar generasi ini, maka para orang tua ada satu wejangan kembali dari para orang tua kita, Bapak Rohani kita, Pak Bambang, Pak Edi, Pak Robert. Ada tadi poin yang sangat penting tadi itu, siap nggak untuk kita para orang tua memudar dan tentu anak muda. Bagaimanapun juga bagian kita seperti kata Pak Edi, berikan penghormatan kepada orang tua. Karena satu-satunya hukum Taurat yang menjanjikan berkat kita lakukan adalah menghormati ayah dan ibu kita. Bukan yang lain. Dan satu hal lagi, meskipun kita masih muda, 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Kita bisa jadi teladan. Nah, Pak, kita lanjut ya. Ini untuk seluruh para narasumber. Perintah untuk melanjutkan ya, to continue ada nih di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tadi sudah bapak-bapak sudah ada yang mulai menyinggung. Di perjanjian lama tuh kita bisa lihat ada Abraham kepada Ishak, dari Musa tadi Pak Robert singgung, Musa kepada Yosua tadi Pak Bambang juga singgung, Daud kepada Salomo, dan di kitab perjanjian baru itu ada Matias yang menggantikan Yudas, Lois, Eunike dan Timotius, itu tadi juga Pak Robert singgung, kepemimpinan Yusuf, Maria dan Yesus, kepemimpinan Yesus terhadap para rasul, dan kepemimpinan para rasul kepada generasi berikutnya Timotius dan Titus, di mana ini merupakan Alkitab ngajar bahwa memang harus ada tongkat estafetnya. Nah, bagi bapak-bapak sebagai para hamba Tuhan yang senior, yang punya jam terbang yang
tidak bisa diragukan lagi. Apa pesan-pesan penting dari bapak-bapak sekalian para narasumber untuk generasi kami yang masih muda, generasi penerus yang pemirsa yang menyaksikan pada kesempatan ini? Apa yang mereka ini yang harus mereka lakukan dan miliki untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan berikutnya? Siapa duluan, mungkin Pak Bambang atau Pak Edi? Boleh? Dari saya yang pertama itu, anak-anak muda mesti menjauhi nafsu daripada kemudaannya. Tetapi pakai semangat anak muda itu untuk kemudian mengasihi Tuhan. Karena di tangan anak-anak muda lah sebetulnya Tuhan ini mempercayakan masa depan daripada pekerjaan dan pelayanan gereja. Kepada anak-anak muda lah maka Tuhan ini kemudian menempatkan kekuatan dan kemudian estafet untuk melanjutkan seluruh janji-janjinya. Sehingga anak muda pasti siap untuk kemudian menyambut semuanya ini. Ya mesti siap untuk dilatih, mesti siap untuk kemudian mengikuti teladan-teladan yang ada dalam kehidupannya. Baik, mungkin Pak Bambang. Saya itu. Saya memulai pelayanan saya Ya. itu unik. Karena saya memimpin satu perusahaan yang sangat diberkati. Dan saya meninggalkan pekerjaan dan menjadi seorang hamba Tuhan bukan karena saya gagal dalam bisnis. Tapi justru dalam keadaan yang sangat baik. Dan saya dengan rela meninggalkan itu. Karena hati saya lebih berbahagia, quote and quote, atau saya lebih puas dengan hidup saya pada waktu saya melihat seorang itu bertobat. Nah, tetapi pada waktu saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, maka saya dipercaya itu satu departemen yang dihindari banyak orang, yaitu departemen kematian. Nah, jadi bayangkan, kalau dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu nggak ada yang meninggal, saya hanya standby aja duduk di kantor. Dari pagi sampai sore tidak punya pekerjaan, tidak punya pelayanan. Begitu kemudian ada yang meninggal, puji Tuhan. Ada pelayanan, ada kegiatan. Ya, kita melayani dengan semangat. Tapi yang dilayani sudah terbaring. Nah, di peti mati. Keluarganya dalam keadaan sedih. Apa yang mau dikhotbahkan untuk orang yang sedih? Nah, tetapi ya di sini kita lihat ya. Paulus itu pesan kepada Timotius untuk mempercayakan pelayanan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Kepercayaan itu tidak muncul dari perkara yang besar. Tapi kepercayaan itu justru muncul dari perkara-perkara yang kecil. Nah, pada waktu dipercayakan perkara yang kecil, anak-anak muda menghargai nggak? Contoh ya, sampai dengan hari ini saya punya kebiasaan. Kalau saya janji dengan orang tua, maka saya akan datang jauh lebih pagi daripada orang tua itu. Oleh sebab itu Pak R.E. Nenggolan nggak pernah menang dengan saya. Siapa yang datang lebih pagi? Jadi kalau kita janji jam 12, nah, paling lambat 11.30 saya sudah standby di sana. Orang tanya, kan janji jam 12. Itu adalah bentuk daripada pengorbanan saya oleh karena rasa hormat kepada orang tua, dan saya tidak mau didahului oleh orang tua. Dan saya mendahului. Mungkin itu perkara yang kecil. Nah, kemudian kalau makan nih, ya kan beliau pejabat. Saya kan pendeta. Tapi saya nggak ragu untuk kemudian membayar apa yang kita makan. Sekalipun mungkin status sosialnya, nah beliau lebih tinggi daripada kita, lebih makmur daripada kita. Tetapi kan Alkitab ajarkan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mammon yang tidak jujur. Nah,
itu adalah perkara yang kecil. Dan jangan lupa, mamon itu perkara yang kecil. Jadi kalau kita setia terhadap masalah-masalah yang kecil, perkara-perkara yang kecil gini, maka Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, ini pesan saya buat anak-anak muda. Sekalipun pelayanannya mungkin kecil, sederhana. Nah, mulai melayani dengan kesetiaan. Percayalah, itu promosi dari Tuhan. Joel Osteen yang punya pelayanan besar, dia mulai sebagai kameramen. Baca kisah hidupnya. Dia hanya sebagai kameramen aja, orang yang ada di belakang alat perekamnya. Tapi pada waktunya tiba-tiba boom gitu. Tuhan berikan kepercayaan kepada dia. Nah, yang kedua ya, saya mau angkat dari Injil Matius pasal 25. Jadi Tuhan menceritakan bahwa hal kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang sedang bepergian keluar kota. Maka dia mempercayakan kepada 3 hambanya, yang 1 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Nah, yang 5 dan 2 melipat gandakan, yang 1 ini enggak. Nah, lihat perbedaannya di mana. Kepada hamba yang memiliki 5 talenta dan 2 talenta, nah Tuhan berkata gini, karena kamu setia pada perkara yang kecil, kamu menggunakan talentamu dengan baik, kamu melipat gandakan talentamu dengan maksimal. Karena yang 2 menjadi 4, 100%, yang 5 jadi 10, 100%. Nah, maka Tuhan berkata gini, aku akan mempercayakan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Siapa yang akan diajak oleh Tuhan untuk masuk dalam kebahagiaan daripada Tuhannya? Yakni mereka yang rela memikul tanggung jawab. Nah, sekarang definisinya apa sih memikul tanggung jawab? Yaitu kerelaan daripada seorang untuk melipat gandakan talentanya. Nah, mohon maaf ya, saya banyak bertemu dengan orang pintar. Saya banyak bertemu dengan orang yang pengetahuannya luar biasa. Tapi sayang, talentanya hanya berhenti pada dia saja. Dan talentanya itu tidak menghasilkan pelipat gandaan. Leaders must create leaders. Jadi nggak bisa leader itu melahirkan follower. Karena pohon apel nggak mungkin berbuah jeruk. Apel akan melahirkan apel, jeruk akan melahirkan jeruk. Demikian juga. Nah, untuk menjadi contoh daripada anak-anak muda, untuk menjadi teladan bagi anak-anak muda, maka orang-orang tua itu perlu mengalami pelipat gandaan, dan pelipat gandaan ini, nah itu akan menjadi tanggung jawab yang akan kita teruskan, kita estafetkan kepada anak-anak muda. Bahwa anak muda, kamu bukan hanya kita berikan kesempatan untuk melayani saja, tapi kamu juga menerima estafet tanggung jawab untuk kamu pikul dan kamu teruskan. Sehingga talenta yang ada pada kamu, potensi yang ada pada kamu, itu kemudian akan mengalami pelipat gandaan. Dan saya percaya bahwa setiap anak, Pak, memiliki karakter, memiliki panggilan, dan memiliki talenta yang berbeda. Jadi nggak bisa kita orang tua berkata, pokoknya kamu mesti uniform dengan saya, pokoknya kamu harus menjadi sama seperti saya. Nggak bisa. Itu lupakan, kalau ada pemikiran seperti itu, forget it. Anak itu harus didorong sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta, dan sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Tapi kita berharap agar anak-anak muda ini memikul tanggung jawab untuk melipat gandakan talenta yang ada pada dia.
Terima kasih Pak. Mungkin Pak Robert. Oke, satu aja mungkin yang pendek saja kepada anak-anak muda sekalian yang mendengarkan talk show kita, adik-adik kami yang kami kasihi. Satu ayat saja saya ingatkan kembali untuk kita, yaitu apa yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12 yang sudah kita singgung-singgung. Itu berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau itu muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi satu kata pendek saja untuk anak-anak muda sekalian, adik-adik kami, saya mau katakan jangan minder. Ya, jangan punya low self esteem gitu. Tapi kita itu nggak boleh minder, kita harus punya semangat, bangkit, dan kemudian optimis. Seperti bapak-bapak kita berkata, kami ya orang tua tidak akan melepaskan Anda sendiri. Kita ada jadi orang tua kamu yang selalu ada di belakang, yang selalu memberikan semua yang bisa kami berikan. Ya, walaupun proses itu pelan-pelan membawa kita seperti tadi Bapak berkata, orang tua itu tidak lenyap tiba-tiba, tidak menghilang tiba-tiba, itu malah petaka kalau kayak gitu. Tapi fading, it's a process kan, fading away itu proses. Jadi kita ada di sana lah, ya, sampai Tuhan nanti selesai dengan kita. Ya, jangan minder, itu aja pesan saya. Jangan minder, semangat gitu. Wah, ini seru ya, seru banget. Jadi mungkin satu statement yang mungkin kita bisa dapat dari pertanyaan ini adalah kalau Tuhan bisa menyertai bapak-bapak kita, bapak-bapak rohani dimanapun Bapak Ibu sudah percayalah Tuhan yang sama juga pasti bisa lakukan hal yang sama. Bahkan lebih daripada mungkin apa yang sudah dilakukan oleh para orang tua kita, para pemimpin kita sebelumnya. So, sekali lagi saya kutip statement dari Pak Robert, jangan minder. Kira-kira gitu ya. Jangan takut dengan nama besar para pemimpin sebelumnya. Karena percayalah selama Tuhan masih bersama kita bisa, anak muda bisa kata, aku pun bisa. Kira-kira gitu ya. Kan gitu ya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang terakhir Pak untuk bapak-bapak semua dan sekaligus ini sebagai saya minta closing statement dari bapak-bapak ya. Nah, gereja ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa banyak gereja yang sekarang itu kehilangan generasi mudanya. Ya, survei dari bilangan research itu, yaitu survei bilangan research center Indonesia, penelitiannya ini berkata begini. 7 dari 10 anak muda yang jarang ke gereja, ternyata mereka pernah beribadah rutin di masa lalunya, Pak. Ya, dan alasan yang dihimpun itu oleh bilangan research center tadi, mengapa sih anak muda meninggalkan atau menimbulkan rasa cemas yang mendalam? Nah, ini saya kemukakan buat pemirsa ya. Ini hasil survei dari bilangan research center, yaitu 28,2% tuh berpendapat bahwa ternyata kegiatan menarik di luar gereja itu lebih banyak daripada gereja itu sendiri. Yang kedua, 21,2% menganggap kepemimpinan gereja itu buruk. 12% menganggap bentuk ibadah nggak menarik. Dan 11,2% merasa banyak kemunafikan di dalam gereja. Nah, ini mungkin pertanyaan pertama untuk Pak Bambang lah, sebagai pemimpin, founder, orang tua yang sekali lagi banyak yang kita bisa melihat buah yang kita bisa nikmati dari kehidupan pelayanan Bapak. Pertanyaannya ini Pak, apa yang salah dengan kepemimpinan gereja sekarang? Lalu apa yang hilang dari leadership yang ada dari setiap gereja itu sendiri pada hari-hari ini? Dan mohon Pak sekaligus closing statement kita untuk pemirsa yang menyaksikan acara ini. Saya tidak berani berkomentar benar atau salah. Karena tugas saya itu bukan menghakimi. Jadi itu nanti masing-masing biarlah mereview apakah langkahnya sudah benar atau langkahnya itu perlu diperbaiki. Nah, buat saya hasil survei daripada bilangan research center itu adalah warning buat kita semua yang menunjukkan kepada kita gambaran yang sesungguhnya dari sudut pandang anak-anak muda terhadap gereja.
Ya. Nah, lepas daripada benar atau tidak benar, lepas daripada akurat atau tidak akurat. Nah, ini adalah satu warning. Warning buat kita semuanya. Nah, karena kita ini adalah bagian daripada gereja. Nah, bagaimana cara kita itu untuk kemudian mengubah paradigma ini, mengubah hasil survei ini. Nah, tentunya perlu effort, perlu satu usaha itu untuk memperbaiki diri. Nah, saran dari saya, gereja itu jangan hanya menjadi pusat penyembahan saja, bukan jadi place of worship saja. Tapi mari kita mulai rubah bahwa gereja itu menjadi tempat untuk komunitas anak-anak muda. Nah, seperti saya mendedikasikan Tabernacle of David yang ada di sebelah daripada Hotel JW Marriott. Nah, di sana saya menyediakan internet yang sangat cepat dan cukup tinggi, dia punya kecepatannya. Free. Makan, minum, free untuk anak-anak muda. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, tempat di mana mereka bisa hang out. Nah, sehingga sehari-hari, nah mereka itu ditanam dan hidup di pelataran Tuhan. Kalau dari muda, anak-anak muda sudah hidup di pelataran Tuhan, nah maka saya percaya pada masa tua mereka akan bertumbuh, berbuah, dan tetap menjadi segar. Dan di tempat ini, di rumah persembahan ini, nah saya juga akan menyediakan, sekarang sudah ada, tapi belum maksimal. Nah, yakni sarana-sarana fasilitas olahraga yang kita kemudian kembangkan untuk anak-anak muda. Jadi mereka bisa menjalankan kegiatan sehari-hari daripada kemudian mereka pergi ke nightclub, pergi ke diskotik, pergi ke kafe. Ya sudahlah, kita siapinlah. Anak-anak muda senangnya makan apa sih? Sederhana kok, mereka senangnya super mie kan, mie gacoan. Ya sudahlah, kita buatlah komunitas yang seperti itu. Nah, itu adalah pandangan saya dan juga merupakan closing statement dari saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Kerja Pak Ide atau Pak Robert? Ya baik, saya pikir memang tepat sekali apa yang Bapak Gembala Pembina kita Pak Bambang sampaikan. Masing-masing para pemimpin kita memeriksa diri masing-masing. Kita nggak mengejat siapa-siapa. Kita nggak berani bilang apa-apa lah soal itu. Tapi saya kutip firman saja. Kita ini untuk kita semua. Firman yang tidak perlu saya bacakan seluruhnya. Tapi ada tertulis Paulus ke Timotius. Dalam 1 Timotius pasal 3. Itu dia menulis syarat-syarat bagi para penilik jemaat. Syarat-syarat untuk para diaken. Ini adalah pemimpin-pemimpin gereja. Khususnya saya melihat dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Ini bicara tentang syarat-syarat bagi para penilik jemaat yang disebut sebagai presbuteros ini. Mereka ini adalah para pemimpin, para penilik jemaat. Jadi kita nggak bicara apa yang terhilang, itu kita introspeksi masing-masing. Tetapi di situ saya melihat ada dua hal yang dibicarakan oleh Paulus. Yang pertama adalah Paulus bicara bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki namanya disiplin kepemimpinan. Disiplin kepemimpinan, seorang pemimpin itu punya kualifikasi dan itu adalah kunci untuk meneruskan dan itu kunci keberhasilan seperti integritas, punya tanggung jawab, karakter, komitmen, kejujuran, kerendahan hati, kedisiplinan, dan seterusnya. Ini namanya disiplin kepemimpinan dari teks itu.
Kemudian yang kedua, Paulus bicara satu lagi, dia bicara juga tentang demonstrasi kepemimpinan. Demonstrasi kepemimpinan itu bukan kita ugal-ugalan di luar, kita demonstrasi wah, I'm the leader, enggak. Tapi demonstrasi kepemimpinan yang Paulus bicarakan itu justru berangkat dari rumahnya, dari family. Karena dia berbicara, dia katakan seorang kepala keluarga, para penilik jemaat ini seorang kepala keluarga yang baik. Mereka adalah orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati oleh anak-anaknya. Maka orang-orang seperti inilah yang bisa membangun jemaat itu dengan baik dan bisa mengurus rumah tangganya juga dengan baik. Jadi saya pikir saya melihat hal itu, jangan sampai dimensi disiplin kepemimpinan, disiplin demonstrasi kepemimpinan yang bergerak dari rumah itu terhilang. Kalau ini terhilang, hilang juga yang ada di depan itu. Jadi saya pikir itu ada Pak Edi mungkin sedikit lagi. Silakan Pak. Di gereja kita, keluarga besar GBI Medan Plaza, kita juga membuat quick survey untuk anak-anak muda. Jadi ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan, tapi beberapa poin yang mungkin saya bisa sampaikan. Ada pertanyaan berkata, sejauh mana kamu merasa diberkati dengan pelayanan yang ada di gereja lokalmu, yaitu dengan pelayanan onsite ya. Maka dari surveinya itu disebutkan 55,7% itu sangat diberkati. Dan kemudian 18,2%-nya itu diberkati. Dan kemudian angkanya itu kemudian mulai turun ke bawah. Dan pada waktu kemudian ditanya, bagaimana dengan kerohanian, pertumbuhan daripada kerohanian daripada anak-anak muda ini, maka 89,9% dia berkata bahwa kegiatan, jadi aktivitas, komunitas dan sebagainya yang ada di dalam gereja itu menjadi salah satu pemicu daripada pertumbuhan rohani daripada anak-anak muda. Memang di tiap daerah saya pikir pasti akan berbeda. Mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, kota-kota besar yang lain. Nah dengan kemudian kota di mana kita tinggal atau provinsi di mana kita tinggal, Sumatera Utara, pasti akan ada banyak yang membuat pengaruh-pengaruh yang memang kemudian membuat tidak sama. Tapi regenerasi ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Yang tujuannya adalah supaya Tuhan itu akan diingat dalam masa lalu, masa saat ini, sampai masa yang akan datang. Ya. Dengan tujuan adalah menyelamatkan, memberkati kehidupan daripada setiap orang. Jadi generasi muda ini adalah generasi yang memang dipersiapkan Tuhan untuk apa yang ada di depan. Sesuai dengan usia yang kemudian dipercayakan Tuhan kepada dia. Dan kita lihat gerakan-gerakan dari anak-anak muda hari-hari ini. Wah ini gerakan-gerakan yang luar biasa. Kita nggak ngomong, wah ini generasi ini kelihatannya ditolak generasi. Oh enggak. Kita melihat bahwa dari setiap generasi Tuhan ciptakan generasi. Saya yakin ada satu pesan dari Tuhan. Ada satu muatan isi dari Tuhan untuk keperluan zaman di mana mereka itu hidup. Jadi anak-anak muda jangan minder seperti yang disampaikan oleh Pak Robert. Tapi dalam diri anak-anak muda itu ada ada satu potensi yang ditaruh oleh Tuhan untuk kemudian Tuhan itu pakai dengan cara yang luar biasa. Wow. Ini dari saya. Oh ini menarik sekali nih. Jadi sebelum kita tutup Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan ya. Dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, bahkan tadi kelima closing statement dari para orang tua kita pada kesempatan ini. Maka mari buat bapak-bapak, gembala yang senior, bukalah kesempatan untuk anak-anak muda. Berikan kesempatan tanpa meng-underestimate. Ini bisanya apa sih ini? No. Biarkanlah mereka bertumbuh. Dan bagi anak-anak muda,
Kalau Anda berhadapan dengan orang tua yang memberikan Anda kesempatan, jangan lakukan kesempatan itu di luar. Tapi hasil survei yang sudah saya sampaikan bahwa anak-anak muda ternyata dulu pernah beribadah sebelumnya. Nah, tantangan buat kita anak-anak muda. Apa yang kau mau untuk gerejamu lakukan? Berikan sumbangsi untuk gereja Anda. Jangan tunggu orang lain. Jangan berpikir, saya nggak mampu, saya minder, saya nggak bisa. Tapi hari ini kita katakan, it's time to continue. It's time to Kita melanjutkannya. Amen. Dan kita sama-sama berkontribusi. Anak muda bisa berkontribusi. Orang tua memberikan kesempatan. Saya percaya, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi cabang-cabang di mana kita berada, Tuhan pasti akan memberkati kita. Baik, Bapak Ibu Saudara, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mohon kesempatan buat Pak Robert untuk boleh menutup kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menuntun kami dalam talk show hari ini yang kami sampaikan, it's time to continue. Kami berdoa agar Tuhan memberkati percakapan ini, discussion hari ini, agar khususnya Tuhan menyertai pelayanan kami dan anak-anak muda yang ada di gereja. Kami berdoa Tuhan memberkati dan pakai hidup mereka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa agar kami bisa melakukan estafet-estafet kepemimpinan di dalam pelayanan kami, mempersiapkan hal-hal yang baik untuk masa depan. Baik di gereja kami di tempat ini, kami juga doakan begitu banyak gereja-gereja Tuhan yang ada di Kota Medan, di Sumatera Utara juga mengalirkan anugerah, berkat, dan rahmat dari Tuhan menyertai mereka semuanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur, kami mendoakan bagi jemaat kami, bagi semua yang mendengar, jika ada sakit, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, masalah, kami doakan pada hari ini biarlah tangan Tuhan, kuasa Tuhan, keajaiban dari Tuhan, mujizat dari Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera menyertai keluarga dan semua orang yang bersama dengan kami dan menyaksikan talk show ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami serahkan Kota Medan, kami serahkan Sumatera Utara, bahkan bangsa dan negara kami. Biarlah shalom dari Tuhan mengalir, damai sejahtera dari Tuhan mengalir bagi bangsa dan negara kami dan bagi kota yang kami kasih ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih untuk para narasumber, bagi moderator yang Tuhan sudah pakai pada hari ini untuk menjadi berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang tunggal, dan di dalam penyertaan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita berkata, Amin. 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 Shalom.